قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وسلم وتسليما تفضل أستاذ baca doa Ustaz. تفضل Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa afini amah wa ikabi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah taqabbal wa zil sawaba ma Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabana tanbarna wa ma sholina ala sayyidina Muhammadin hadiyatan wassalamu tanazilan barakatan samilah wa ila jami ikhwanin awliya wal mursalin wa awliya wa suhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'ina wa ulama al-amin wal musallifina mukhlisina jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin sa'atul qadir jailani radhiyallahu an wa ila ru'al marhum Bapak Muhammad Rizal. Allahumma birlahu ya Allah, Allahumma birlahu ya Allah, Allahumma birlahu warhamhu wa afihi wa anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafrina ba'dahu wa birlana wa lahu wa ikhwani alina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka rahmanur rahim wa ila jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masalikil ardi ila maghribiha bariya wa bahriya khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa naqusun almarhum wal almarhum khutbati dan majelis ya Allah. Allahumma birlahu ya Allah warhamhum wa afihim wa anhum. Allahumma la tahrina ajrahum wa la tafina ba'dahu wa birlana wa lahum ikhwana an sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. Allahumma anzil rahmah ya Allah wal maghfirah min ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina jannata ma'al abrar ya aziz wa ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kurang semangat Bu ya. Jadi biasa kalau saya diundang ceramah ditanya, Pak Ustadz makan dulu atau ceramah dulu? Saya pilih ceramah dulu karena kalau ceramah dulu biasanya ceramahnya pendek. Kalau makan dulu biasanya ceramahnya panjang. Tidak lama nasa nanti 2 jam saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hudalil mutakin sayyidil ghoril muhadzali sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pak Imam dan seluruh pegawai Sarak Masjid Al-Ihsan yang saya hormati, ibu-ibu kepala-kepala sekolah yang sempat hadir pada malam hari ini yang saya hormati, seluruh Dewan Guru SD Impres 3 Talise yang sempat hadir, Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semua yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah, terkhusus lagi Sohibu Musibah, Ibu Vita dan keluarga yang saya hormati dan insya Allah mendapatkan berkah Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya terbukti pada malam hari ini. Kita semuanya diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna untuk membacakan doa tahlil untuk almarhum Bapak Muhammad Riza yang malam hari ini merupakan malam yang kedua. Mudah-mudahan bacaan-bacaan tahlil yang dipimpin oleh Pak Imam tadi dan disempurnakan dengan doa, mudah-mudahan diterima oleh Allah, syafaat pahalanya disampaikan kepada almarhum, dan insya Allah perjalanan kita Bapak Ibu menuju tempat ini senantiasa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa salatullah salamullah, salawat dan salam kembali kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini, yang insya Allah kita akan selalu menantikan syafaat, payung dan pertolongannya di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, almarhum ini orang baik, yang berkumpul ini juga orang-orang baik, yang insya Allah kita semua nanti ditempatkan di tempat yang terbaik, almarhum juga ditempatkan yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti terbaiknya almarhum, kebaikan almarhum kita semuanya tidak ada yang diundang oleh keluarga. Kebaikan almarhum sangat luar biasa sehingga kita tersentuh hati untuk hadir di tempat ini untuk membacakan doa untuk almarhum. Jadi kematian ini ada merupakan kepastian dari Allah. Pasti dan pasti kita akan mengalami mati. Bapak Ibu sekalian, kita kira-kira yakin mati atau yakin hidup? Nah, ini pertanyaan yang susah dijawab. Ibu-ibu, ini kira-kira kita itu yakin mati atau yakin hidup? Yakin mati. Sudah siapkah untuk mempersiapkan diri untuk mati? Jadi kematian itu kalau datang kepada kita tidak perlu kita takut. Biarpun kita takut, pasti dan pasti kematian akan datang kepada kita. Jadi hidup ini Bapak Ibu merupakan ujian Allah. Kita banyak uang juga ujian, tidak punya uang juga ujian. Banyak utang juga ujian. Terkadang kita nagih utang setengah mati. Kita sehat juga ujian, sakit juga ujian, kaya juga ujian, miskin juga lebih ujian. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kita menganggap ujian itu hanya yang berbentuk kesedihan seperti yang dialami oleh keluarga ini.
Sebetulnya kebahagiaan yang kita banyak nikmati kursi. itu Nah, nanti kalau besok malam ujian yang banyak sangat orang, membahayakan kita, suruh ternyata anak-anak kita sini tidak ambil. Iya, menyadari nanti saya kasih tahu itu besok. saudari. Iya. Dan bentuk kasih sayang Allah, cinta Allah kepada hambanya itu Iya, karena ada dua cara ini di sana juga. Kelurahan repot, tapi mungkin besok sudah tidak lagi. Mungkin. Iya. Kalau bisa kita tuh lebih kursi Iya. kepada Allah Saya tinggal nyebrang begini. Ujian itu Iya. nanti Iya. pasti dan pasti yakin dan yakin berangsur-angsur waktu kita akan dapat hikmah daripada ujian itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika ruh lepas dari jasad, maka ruh itu diperlihatkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk melihat tempatnya kelak di surga ataupun di neraka. Kemudian roh itu diizinkan oleh Allah untuk melihat suasana keluarga. Jadi roh almarhum pada malam ini menyaksikan keluarga. Apa yang diperbuat oleh keluargaku, roh itu akan sedih, roh itu akan menangis, roh itu akan meraung. Ketika keluarga tidak ada berbuat untuknya, tahlil tidak ada, bacaan Al-Quran tidak ada, berdoa tidak ada, roh itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Tetapi ketika roh itu melihat suasana keluarga, bertahlil untuknya, berdoa untuknya, baca Al-Quran untuknya, maka roh itu merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Roh almarhum pada malam hari ini melihat suasana keluarga, berdoa untuknya, tahlil untuknya, baca Al-Quran untuknya, maka ruh almarhum malam hari ini merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, seperti orang yang hidup mendapatkan hadiah dari orang lain. Itu hari yang pertama. Kemudian hari yang kedua, roh itu kembali diizinkan oleh Allah untuk melihat tempatnya kelak di surga ataupun di neraka. Kemudian roh itu diizinkan oleh Allah melihat suasana keluarga. Apa yang diperbuat oleh keluargaku? Roh itu akan sedih, roh itu akan menangis, roh itu akan meraung, merintih ketika melihat suasana keluarga. Tidak ada aktivitas berdoa untuknya, tidak ada tahlil untuknya, tidak ada baca Al-Quran untuknya. Roh itu merasakan kesedihan yang luar biasa, menangis, meraung dan merintih. Tetapi kebalikannya, roh itu akan bahagia, akan bangga, akan tersenyum ketika melihat suasana keluarga itu berdoa untuknya, baca Al-Quran untuknya, beristighfar untuknya, tahlil untuknya. Roh itu akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kemudian roh itu diizinkan oleh Allah untuk melihat jasadnya dikubur. Oh, seperti itu jasadku ketika aku di dunia bersamanya. Itu hari yang kedua. Kemudian hari yang ketiga, diizinkan kembali itu ruh melihat tempatnya kelak di surga ataupun di neraka. Diizinkan kembali melihat suasana keluarga. Roh itu akan bahagia, akan bangga, akan tersenyum ketika melihat suasana berdoa untuknya, tahlil untuknya, baca Al-Quran untuknya. Kebalikannya, roh itu akan meraung, akan merintih, akan menangis ketika melihat suasana keluarga tidak ada aktivitas berdoa untuknya. Dan kemudian roh diizinkan oleh Allah untuk melihat jasadnya dikubur. Oh, seperti itu jasadku ketika aku selama di dunia bersamanya. Jadi roh almarhum pada malam hari ini menyaksikan keluarga yang begitu banyak berdoa untuknya, tahlil untuknya, baca Al-Quran untuknya. Roh almarhum malam hari ini merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, bagaikan orang yang hidup mendapatkan hadiah dari orang lain. Dan kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu tadi Bapak Ibu, kalimat yang kita lantunkan itu tadi Bapak Ibu, yang dipimpin oleh Pak Imam tadi, seandainya kita akan membayar kalimat-kalimat itu, tidak akan sanggup untuk membayarnya. Dan andaikan kalimat-kalimat itu ditampakkan pahalanya oleh Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menampung pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita berkat kalimat-kalimat yang kita lantunkan tadi. Jamaah sekalian, ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu nabi yang banyak memiliki binatang ternak. Bukan ratusan Pak, bukan puluhan, tapi ribuan dia punya ternak Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam duduk di bawah pohon
dia mengembalakan semua domba-dombanya, maka tiba-tiba tidak disangka dan tidak diduga datanglah orang tua menemani duduk di samping Nabi Musa. Orang tua itu bertanya sama Nabi Musa, "Hei Musa, itu semua domba-domba itu kamu yang punya?" Musa katakan, "Dia orang tua, itu semua ternak aku yang punya." Maka orang tua itu katakan, "Subhanallah, banyak betul kau punya domba, wahai Musa." Kalimat subhanallah ini didengarkan oleh Nabi Musa, diresapi, direnungkan. Ternyata kalimat subhanallah itu menenangkan hatinya, menenangkan pikirannya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menginginkan kembali orang tua itu untuk mengucapkan kembali itu kalimat. "Hei orang tua, tolong ucapkan kalimat yang kau ucapkan tadi." Geleng kepala itu orang tua, "Tidak." "Hei orang tua, tolong aku ingin dengar kalimat yang kau ucapkan tadi. Karena kalimat yang kau ucapkan tadi menenangkan hatiku. Tolong aku ingin dengar lagi." Orang tua satu kali lagi saja. Orang tua itu tetap tidak mau. Dia balik katakan, "Ya Musa, andaikan aku ucapkan satu kali kalimat tadi, kira-kira kamu akan kasih aku apa?" Musa renungkan, Musa resapi kalimat itu, menenteramkan hatinya. Nabi Musa spontanitas dia ucapkan, "Hei orang tua, kalau kau ucapkan kalimat itu satu kali, maka aku akan kasih kamu separuh ternak yang aku miliki. Ambil." Masya Allah. Kalimat subhanallah. Nabi Musa berani relakan separuh ternak yang dia miliki. Pada ternak Nabi Musa itu bukan ratusan tapi ribuan dia miliki. Separuh ternak Nabi Musa dia kasihkan sama orang tua itu untuk membayar kalimat subhanallah dia ingin dengar. Ketika orang tua itu terima separuh ternak Nabi Musa, lantas orang itu merasa bersyukur kepada Allah. Dia ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, aku dapat separuh ternak Nabi Musa. Nabi Musa langsung kaget kembali. Kalimat apa yang kau ucapkan tadi, wahai orang tua? Kalimat itu menjadikan aku semakin bersyukur kepada Allah. Coba aku ingin dengar lagi ya orang tua kalimat yang kau ucapkan tadi. Orang tua itu geleng kepala, "Tidak Musa." Musa ulangi, "Hei orang tua, aku ingin dengar kalimat yang kau ucapkan tadi." Orang tua itu tetap tidak mau. Musa bersujud di depan orang tua itu hanya ingin mendengarkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dibangunkanlah Nabi Musa oleh orang tua itu. "Bangun Musa, hei Musa, andaikan aku ucapkan kalimat satu kali, kalimat yang kedua, kira-kira kamu akan bayar aku berapa? Kau akan kasih apa kepada aku?" Musa renungkan, Musa resapi kalimat itu sangat luar biasa baginya, menjadikan dirinya semakin bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa langsung spontanitas dia katakan, "Hei orang tua, kalau kau ucapkan satu kali lagi, aku ingin dengar kalimat itu. Kalau kau ucapkan satu kali lagi, maka akan aku kasih semua ternak yang aku miliki. Ambil." Dua kalimat subhanallah dengan alhamdulillahirabbil alamin, Nabi Musa relakan semua ternak yang dia miliki. Masya Allah. Setelah orang tua itu terima semua ternak Nabi Musa, dia heran dengan keimanan Nabi Musa. Hanya dengan dua kalimat dia relakan semua ternaknya. Orang tua itu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat itu kembali didengarkan oleh Nabi Musa, diresapi oleh Nabi Musa, direnungkan oleh Nabi Musa. Ternyata kalimat itu menjadikan keimanan Nabi Musa semakin luar biasa naiknya, semakin bertambah keimanan Nabi Musa. Tidak ada daya dan kekuatan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita hadir di sini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kendaraan kita, bukan karena apapun yang kita miliki, berkat kebaikan almarhum dan berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat itu didengarkan oleh Nabi Musa, direnungkan, menjadikan dirinya semakin beriman kepada Allah,
Maka Nabi Musa menginginkan kembali orang tua itu untuk mengucapkan lagi, hei orang tua, aku ingin dengar kalimat yang ketiga yang engkau ucapkan tadi. Orang tua itu geleng kepala, tidak, aku tidak akan mengulangi lagi. Nabi Musa mendesak lagi, ya orang tua, tolong, aku ingin dengar kalimat yang kau ucapkan tadi. Orang tua itu tetap tidak mau, tidak Musa. Nabi Musa bersujud di depan orang tua itu, dia menangis sampai meneteskan air mata, hanya ingin mendengarkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian Musa dibangunkan oleh orang tua itu, bangun Musa. Dia katakan, "Hei Musa, andaikan aku ucapkan kalimat yang ketiga satu kali, kira-kira kamu akan kasih aku apa? Sedangkan semua ternakmu sudah menjadi milikku." Masya Allah. Nabi Musa renungkan kalimat itu sangat luar biasa, diresapi, direnungkan, dipikirkan, menjadikan keimanan Nabi Musa semakin bertambah. Maka Musa langsung spontanitas katakan, hei orang tua, andaikan kau ucapkan kalimat itu satu kali, maka aku akan rela menjadi budakmu dan aku akan mengembalakan semua ternak milikmu. Padahal ternak itu semua dari Nabi Musa. Masya Allah, 3 kalimat. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi Musa berani bayar dengan semua ternak yang dia miliki dan berani merelakan dirinya untuk menjadi budak, menggembalakan ternak yang dari dirinya. Ternyata orang tua itu malaikat Jibril yang menguji keimanan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalimat-kalimat yang kita lantunkan, kalimat-kalimat yang kita ucapkan tadi, andaikan pahalanya ditampakkan oleh Allah berwujud sesuatu, maka kita tidak akan sanggup untuk menampung pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Andaikan semua pahala, semua kebaikan itu dikasih pahala ditampakkan oleh Allah, kita tidak akan sanggup untuk menampung pahala itu. Taruh di mana? Biar rumah kita besar sekota Palu ini tidak akan sanggup untuk menampung pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah sebelum sholat subuh saja 2 rakaat Bapak Ibu, Rasul sampaikan khairud dunya wa ma fiha, akan lebih baik dari dunia dan seisinya. Luar biasa. Untuk itu jamaah sekalian, sungguh ruginya andaikan tetangga kita berduka, tetangga kita punya tempat dipakai untuk berzikir, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, kita tidak bisa hadir pada kita punya kesempatan di situ. Sungguh ruginya kita. Disitulah tempat pahala, proyek pahala untuk kita, untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan almarhum senantiasa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah keluarga ditinggalkan senantiasa mendapatkan ketabahan dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, mungkin itu saja yang kita sampaikan. Saya sudah perasaan ada yang gesek-gesek pantat, berarti sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mari insya Allah besok malam kita hadir kembali di sini dan lantunkan kalimat-kalimat thayyibah yang sangat luar biasa. Di samping mendekatkan diri kita kepada Allah, pahala yang diberikan kepada kita sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ada baiknya datangnya dari Allah, dan apabila ada kurang lebihnya datangnya dari kebodohan saya. Billahi fisabilillah, burung urian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, jamaah tahlilan takziah yang sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah agama atau takziah atau pesan-pesan agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz insya Allah dapat membuat hati kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling banyak menggugah hati kita, marilah kita perbanyak mengingat kematian. Insya Allah, kata Rasulullah, orang yang paling cerdas dan cerdik itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian itu, kita akan banyak berbuat atau kebaikan. Bapak, Ibu, jamaah tahlilan takziah yang sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atas nama keluarga menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk mengikuti pembacaan doa tahlil dan takziah pada malam yang kedua ini. Oleh karena itu dari keluarga sekali lagi mengundang kepada Bapak dan Ibu untuk bersama-sama menghadiri pembacaan doa tahlil yang ketiga malamnya atau besok malam pada jam yang sama atau ba'da isya. Oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu, ya mudah-mudahan setelah kami juga menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya pada kesempatan ini ada hal-hal yang kurang berkenaan, mohon dimaafkan, terutama kepada almarhum jika ada kesalahan baik tutur kata atau langkahnya, maka pada kesempatan ini sekali lagi kami memohon untuk dimaafkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami juga dari keluarga menyampaikan sekembalinya dari tempat ini, insya Allah Bapak dan Ibu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap selamat sampai kembali berkumpul bersama keluarga di mana masing-masing, insya Allah. Itu barangkali yang sekedar kami sampaikan. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 4 orang di dalam baca. 4 orang baca. Kira sebagian ada di acara tahlil juga yang lain. Tidak, saya kira full sudah makan. Tidak, 4 orang saja. Besok jalan langsung masuk. Karena terbagi 2, 3. Iya, tadi sudah saya tadi malam di sana. Ya itu sekarang masih sebagian di sana. Saya sekalian pamit, bawa foto sambil duluan. Ada Fairi jalan. Gitu.